wabarakatuh. Gimana, udah bersyukur belum hari ini? Semoga kita selalu senantiasa dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Perkenalkan, nama Ibu Siti Maulida Agustina. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Nida. Insya Allah dalam 1 tahun ke depan, Ibu yang akan menemani kalian dalam sharing dan berbagi pengalaman tentang agama. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, di pembahasan kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang menghidupkan hati nurani dengan berpikir kritis. Berpikir kritisnya di sini kita akan mengacu kepada Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nanti kita akan baca bareng-bareng ayatnya, kita analisis bareng-bareng ayatnya. Tapi sebelum itu, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Selama ini kalian pernah nggak sih berpikir, kenapa nyamuk itu diciptakan? Atau kenapa sih Allah menciptakan binatang yang begitu besar seperti hiu, gajah, dan kenapa juga Allah menciptakan hewan yang begitu kecil sampai tidak terlihat oleh mata kita seperti kuman? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Mungkin di antara kalian ada yang pernah berpikir seperti itu, ataupun mungkin di antara kalian ada yang nggak terpikirkan sama sekali. Nah, jawaban itu akan kita bahas dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu ayatnya. Jangan lupa membaca ta'awuz dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal atau orang yang berpikir. Nah, orang yang berpikir atau orang yang berakal itu seperti apa? Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 191. Alladzina yadhkurunallah. Orang yang berakal yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Oke, sekarang kita analisis bareng-bareng ya. Kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Poin pertama, penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang mengandung tanda-tanda kebesaran Allah. Rasulullah SAW pernah menangis membaca ayat ini. Kenapa? Kata Rasulullah, alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya. Poin penting yang disampaikan Quran Surat Ali Imran di sini adalah bahwasannya kita harus melihat tanda-tanda kebesaran Allah sehingga kita digiring untuk selalu bersyukur. Ketika kita tahu ada malam, kita tahu ada bintang, matahari, maka itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat nyata, dan itulah yang patut kita syukuri. Akan tetapi disayangkan itu sangat sering kita tidak sadari. Ketika kita melihat bintang, ketika bergantinya malam dan siang, ya udah biasa aja gitu. Lanjut yang kedua, poin yang kedua adalah orang yang berakal atau ulil albab adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan. Jadi menurut Quran Surat Ali Imran, orang yang berakal ini adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan ketika dia duduk, berdiri, berbaring. Jadi bukan orang yang pintar, bukan orang yang cerdas, atau orang yang memiliki gelar banyak. Selanjutnya yang ketiga, orang yang berakal atau ulil albab senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia.
Semuanya mengandung makna, manfaat, dan pelajaran berharga bagi orang yang merenungkannya. Nah, berarti yang tadi Ibu tanyakan pertama, itu jawabannya ada di sini. Kenapa sih nyamuk itu diciptakan? Kenapa sih kuman itu diciptakan? Dan ternyata semua makhluk yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Kenapa nyamuk diciptakan? Mungkin untuk makanan cicak. Kenapa kuman diciptakan? Mungkin bisa jadi untuk mengingatkan manusia agar selalu menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Begitu juga termasuk salah satu wabah yang sedang merajalela di dunia, bahkan di negara kita, yang kita sebut dengan corona atau COVID-19. Corona di sini juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah juga menciptakan virus ini tidak sia-sia. Ada tujuan di balik ini semua. Mungkin di sini mengingatkan bahwa kita harus menjaga kebersihan, kita harus lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta dan sebagainya bagi orang yang mau merenungkan itu. Oleh karena itu kita harus senantiasa selalu bersyukur atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita selalu dijadikan orang-orang yang terus memperbaiki diri. Oke, mungkin hanya itu dulu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video minggu depan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah dengan mencantumkan nama lengkap kalian dan kelas sebagai tanda kalian hadir di sini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share di sosial media yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengamalkan.